everyone, senang sekali saya Dave Hendrik kembali menyapa kehadiran penonton setia Brunch with Dave di kanal YouTube-nya Hafiz Bazar Indonesia. Kita kali ini hadir di restoran yang rupanya baru hadir di Jakarta Desember lalu. NOB Coffee and Eatery Barnyard Kemang. Sebetulnya pemandangannya seru. Too bad kita nggak bisa kasih lihat semuanya karena di depan kita itu kebun. Jadi judulnya Farm to Table, kebun mungkin ya. Dan tamu kita untuk menyantap hidangan-hidangan segar, kudunya ini dari kebunnya langsung ke meja kita. Begitu ya? Tommy Cokro. Halo, thank you Dave. Thank you. Thank you for making the time to be with here. No, it's an honor. And to be with Love us it. here. Love it. Oh. Apalagi ngeliat kayak gini nih. Sambil makan ya. Kamu makan bebek dong. Siap. Soalnya kita sudah pesankan ada bebek ireng. Ireng banget. Iya, dengan nasi kuning. Terus we have salad. Aku tadi penasaran, ini menu barunya mereka nih ya. Pizza? Yes, pepperoni, apa gitu. Ini baru hari ini ada. Seems like pepperoni croissant gitu ya. Iya, kayaknya croissant dijadiin pizza, ya toh. Ini taco, okonomi taco. Yuk Yo. sambil makan. So, how are you? I'm great, thank you. Lu gimana? Baik. How is life? Life has been so interesting yang pasti. 2024 kan penuh dengan apa ya, banyak gejolak pasti kan di semuanya. 2025 tentu waktunya hope sekarang. Oh, I like that. Aku ingat itu gara-gara aku ngobrol sama Marisa Anita. Dia bilang dia selalu punya guiding words tiap tahun. Apakah 2025 guiding words for you yang menjadi panduan dalam kehidupan lu? Hope? Yes. Hope. Semuanya sekarang udah sifatnya hope. Karena udah banyak noise sekarang kita lihat ya di dunia, apalagi di sosmed tuh misalnya di HP gitu. Nah sekarang udahlah mikirin yang enak-enak aja, mikirin yang apa, yang bikin kita bisa hidup lebih tenang, kalau bisa slow living akan lebih baik. Siapa tahu ya rezeki nambah, tapi ya hidup gua bangun tidur sampai gua tidur tuh bisa senyum. Itu aja sih prinsip gua. Sebelum membahas mengenai harapan di tahun yang baru ini lebih detail, pengen tahu dong, tahun 2024, how would you describe 2024 in Tommy Cokro's personal life? Personal life, kalau personal banget, it's been so great 2024 karena kan my support system is my family gitu ya. Jadi kalau itu dari sisi itu sih oke banget. Tapi kalau misalnya menerjemahkan 2024 secara keseluruhan kayak gimana, it was very noisy in my own terms ya. Menurut gua 2024 tuh penuh dengan kebisingan, penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Noisy in what way? Ya karena gua sampai saat ini masih bisa dibilang praktisi media gitu ya. Ya kerjaan gua pasti ngeliatin media termasuk media sosial gitu ya. Dan semua orang kan sekarang harus kita nggak bisa hindari hidupnya elemennya salah satu adalah sosial media gitu ya. Meskipun beberapa orang memilih untuk jauh dari sosial media, which is great by the way. Tapi kalau buat gue emang gue harus melihat gitu ya kayak gimana. Apalagi setelah ada politik gitu ya, suasana politik dan afternya kan masih noisy banget gitu. Dan dunia dari sisi bisnis semuanya juga lagi wait and see juga. Makanya 2024 gue bilang ya itu, it's a noisy moment gitu ya. Berarti kalau boleh milih, kamu sendiri tidak terlalu menikmati kebisingan yang terjadi. Dia bilang kayak gitu. Tapi untungnya gue punya support system yang sampai saat kapanpun juga memberikan gue ketenangan gitu ya, memberikan gue rasa aman, secure gitu ya. Dan di saat yang sama, gue jadi bisa fokus ke hal lain yang siapa tahu bisa memberikan gue banyak manfaat lagi ke depannya. Itu sih sebenarnya. Kayaknya baru kali ini deh Brunch with Dave di Bazar sebelum ngobrol sama tamu kita mendapatkan rilis yang jelas. Cuman dengan bebek ireng ini. Makanya tadi tim Bazar gini, Mas Dev harus baca ini dulu. Gue gini, apalagi? Kan gue udah baca skrip lah. Enggak, karena Tommy kirim ini rilisnya gue gini, wow!
keren banget nih gitu. Itu gue cuma pengen cerita doang aja kok. Cuma pengen cerita gue. Tapi itu gambaran yang baik gitu loh Tom, bahwa lo tuh orangnya mikirin sampai ujung banget daripada, dan membuktikan bahwa nggak nipu 2 dekade pengalaman lo bekerja di media dan jurnalisme, lo nggak mau disetir orang lain. Gue kasih kisi-kisi nih kira-kira apa yang bisa dibahas di acara lo, iya kan? Ini gue cuma bermaksud untuk bercerita, itu aja sih, sebenarnya bercerita. Tapi kalau itu 2 dekade dari SMP maksudnya ya. Tapi 2 dekadenya benar apa kita salah sih Tom? Benar. Ih, lu Ini dulu deh, bekerja sebagai jurnalis selama 2 dekade, apa yang Tommy bisa ceritain untuk penontonnya Brunch with Dave di Bazaar? Berangkat dari pengalaman itu, what have you learned? Gue beruntung menikmati masa kerja gue, bisa dibilang kan angkatan Gen X gitu ya, menikmati proses transisi antara analog menuju digital gitu. Jadi kalau dibilang canggih, masih bisa ya, masih main game, PlayStation and all gitu, masih nikmatin teknologi berganti dan berkembang. Jadi gue menikmati betul proses itu gitu. Tapi di saat yang sama, dengan segala pembelajaran yang gue hadapi, ternyata makin lama muncul tantangan di saat digital tuh makin lama makin canggih banget gitu. Makanya gue bilang, yang bisa gue ceritain, gue menikmati betul proses pembelajaran itu, tapi di saat yang sama, orang-orang yang mungkin seangkatan gue akan mengalami hal yang persis semua gitu. Tertantang, ada juga terperangkap gitu ya, untuk melihat perkembangan teknologi yang ada, dan kehidupan sosial kita tuh udah berubah banget dibanding dulu, gitu sih. Kalau zaman dulu tuh, orang masih tahu gitu, jurnalis itu apa sih, wartawan tuh apa sih gitu. I bet Gen Z, they don't really care gitu. Jurnalis itu apa sih? Toh gue liat konten banyak kok gitu. Orang nggak perlu jadi wartawan untuk bisa membuat sebuah konten, dan bahkan kontennya bagus-bagus, banyak kok yang bagus gitu ya. Meskipun yang nggak bagus juga banyak gitu. Cuman kita semua dimanjakan oleh itu gitu. Makanya gue bilang noisy itu artinya ya kita hidup di zaman dimana semua orang pengen ngomong dan bisa ngomong. Semua orang bisa nunjukin konten dan bisa dilihat oleh semua orang gitu. Kalau dulu kan enggak gitu. Dulu gue mau tahu soal banjir, mau tahu soal apa, pasang TV gitu, breaking news gitu. Now, it's totally different. Jadi ya, kalau ditanya kalimat pendeknya, gue beruntung bisa belajar dari zaman analog sampai ke zaman sekarang. Cuma bedanya, gue sekarang perlu belajar lagi untuk bisa berada di frekuensi yang sama dengan angkatan yang sekarang bisa cepat membuat konten di digital. Itu aja sih. Berarti menanggapi apa yang dikatakan oleh Tommy gitu ya, semua orang bisa menjadi wartawan, semua orang bisa menjadi news anchor, semua orang bisa punya acara televisinya mereka sendiri. Everyone can push their own content anytime, anywhere gitu ya, suka-suka lo gitu. Berarti sebetulnya buat teman-teman serupa dengan Tommy yang kerja di media dan juga jurnalis bener gitu. Kalau gue bilang pakai kata-kata bener, nanti semua ribut nih di kolom komentar. Kita nggak bener, lu juga bener. Lu dah yang paling bener. Konvensional mungkin gitu ya. Terancam dong keberadaannya, pekerjaannya. Banget. Wow. Banget. Dan kalau masih yang nggak merasa terancam, gue rasa malah bahaya gitu ya. Karena gue rasa nggak hanya wartawan atau jurnalis yang terancam dengan adanya digitalisasi ini. Banyak beberapa industri juga mengalami hal yang sama, atau pelaku industri merasakan hal yang sama gitu ya. Makanya PR banyaknya orang-orang yang bekerja atau berprofesi seperti gue adalah bagaimana masih relevan di publik saat ini, terutama dalam menilai sebuah konten. Karena nggak usah gitu, bokap gue kadang-kadang kan juga suka share gitu di WA gitu ya, link something, link konten lah gitu ya. Dia ternyata memang bukan dari media, bukan dari siapa-siapa, ya orang konten kreator, dan ya beliau udah percaya kok, this is it gitu. Ini merupakan sebuah bener nih beritanya gitu. Dan hoax itu kan udah dipelajarin gitu dari beberapa tahun yang lalu, kalau hoax itu 6 kali lebih cepat dibandingkan klarifikasi gitu. Ya, this is what's happening right now dan akan terus lebih cepat gitu sih. Kalau usaha Tommy sendiri
berdasarkan pengalaman lo, apa yang lo lakukan sekarang? Apa yang lo lakukan untuk tetap bisa relevan? Itu kayak sesuatu yang muncul di kepala gue sejak tahun 2019 kali ya. 19 tuh gue udah berencana untuk resign sebenarnya dari tempat gue bekerja saat itu. Karena di situ gue mengenal yang namanya komunitas konten kreator. Bagaimana kuatnya mereka saling support each other gitu ya. Dalam melahirkan sebuah konten-konten. Ini maksudnya golongan-golongan yang memang udah serius banget nih. Punya label konten kreator gitu ya. Nah, dan gue juga baca data riset gimana sekarang perkembangan pelaku konten kreator baik dari yang amatir sampai yang serius banget tuh emang udah cepet banget tiap tahunnya. Apalagi sejak pandemi gitu ya. Nah, makanya 2019 tuh gue berencana resign, tapi ternyata setelah berdiskusi dengan 2019 itu sebelum COVID berarti ya? Ya masih tengah-tengah lah. Ya. COVID baru ibarat film di teater tuh baru coming soon to the teater near you gitu ya. Ya. Tapi akhirnya di situ diminta bertahan gitu ya, dan ditanya gue pengennya apa gitu, dan gue jawab gue pengen belajar digital nih. Apanya yang lu pengen pelajarin gitu? Ya ini gitu, bagaimana membuat sebuah konten yang relevan di digital, tapi dilakukan oleh praktisi pemberitaan gitu ya. Udah di sini aja, ngapain lu cabut gitu kan? Pada saat itu ngobrol gitu. Akhirnya dimintalah untuk jadi bagian tim untuk ngedesain sebuah aplikasi yang tujuannya ke arah situ gitu. Menjadi hubnya konten-konten yang berkualitas, yang produktif, punya tempat buat teman-teman konten kreator gitu. Mimpinya kayak gitu. Nah, disitulah gue belajar. Jadi gue belajar sama konten-konten kreator, sama Gen Z, sama millennials juga gue belajar. Dan ternyata mereka emang karena punya DNA yang berani gitu ya dalam melakukan sesuatu, terutama dalam berkomunikasi, mereka hanya perlu direm untuk ngontrol atau untuk memanage dirinya, tapi secara kreativitas, secara keberanian mereka untuk membuat sebuah visual yang menarik tuh lebih gokil gitu dibanding teman-teman gue atau kita-kita yang berada di konvensional industri ini gitu. Makanya situ gue belajar banyak beberapa tahun. Cuman karena memang ini yang buat adalah perusahaan konvensional, ada beberapa divisi yang belum nyampe gitu ya untuk bisa how to make it into a good business gitu. Sementara kan sampai sekarang kalau kita bicara ekosistem digital content, yang menikmati kebanyakan kan bukan perusahaan, tapi individuals gitu, content creator gitu. Jadi ekosistemnya sebenarnya belum tercipta secara menyeluruh nih, baru pelakunya aja yang mendapat keuntungan itu. Ya udah, akhirnya tahun 2023 akhir, gue memutuskan resign di situ, betul-betul resign lah, untuk udahlah gue pengen fokus di situ gitu. Seandainya kalau gue masih diberikan energi gitu ya, why not? Gitu. Di situ as in creating content digitally yang news based. Sebenarnya dibilang news based, gue malah nggak mau karena Gen Z sendiri tidak melihat itu. Publik yang anak-anak muda nih, they just care about content gitu. Cuman secara prinsip, gue mengikuti nilai jurnalisme, etika jurnalistik atau secara visual juga. Yang gue pelajari selama beberapa tahun di industri itu sih sebenarnya. Itu aja yang paling penting. Jadi lo melakukan keinginan lo yang tertunda di tahun 2019 sebenarnya. Iya. Nah, tapi sebenarnya juga dari 2019 ke 2023 lo mendapatkan insight yang nggak sedikit tuh ya, di kesempatan akhirnya mengiyakan ditahan di tempat kerja yang tadinya awalnya memutuskan untuk keluar tapi nggak jadi itu, ya kan? Betul, dan mereka sendiri nih yang konten-konten kreator ini justru mereka penasaran, wah, tumben nih perusahaan TV mau deketin kita gitu ya. They're really at that time really interested. Cuman in the end of the day mereka juga bingung gitu ya ketika ini kok TV kayaknya belum ke situ ternyata orang-orang TV-nya gitu ya. Maksudnya melihat mereka tuh masih dibandingkan dengan para konten kreator yang base-nya lebih dari sisi
bukan seperti mereka lah. Kalau mereka tuh memang dari nol tuh memang membangun sebuah konten sama image-nya mereka tuh sendiri gitu. Tapi ada golongan-golongan yang memang sudah punya image kuat, tapi terjun di dunia digital. Nah mereka tuh nggak mau dibandingkan dengan mereka-mereka ini sebenarnya gitu. Jadi ya udah, istilahnya kayak hubungan terputus gitu ya setelah itu. Oke. Kalau kita mau meramal, kan kayaknya di rilis yang kamu ceritain itu menarik banget. Kalau sebetulnya Tommy udah bisa memprediksi lah apa yang akan terjadi dengan media konvensional bahkan dari beberapa tahun silam kan. Saat ini nih di awal 2025, mungkin bisa kita bahas dulu. Kayak apa tuh industri media konvensional dari pengamatan Tommy? Sebenarnya udah kerasa banget sejak mungkin 2 tahun yang lalu ya. Industri media tuh TV ya, maksudnya industri media TV pemberitaan itu salah satu yang sudah melakukan efisiensi secara berkala lah, in stages gitu. Apalagi tahun 2025 ini udah mulai kerasa. Artinya mereka melihat betul bahwa yang dilakukan sekarang yang short termnya adalah efisiensi dulu deh gitu ya. But it doesn't mean they're dead gitu. Maksudnya mereka harus cepat transform gitu ya di digital industry. Nah, maksud saya tuh sekarang itu udah mulai beberapa perusahaan-perusahaan konvensional yang udah mulai banyak buat konten di sosmed. Udah kelihatan kok gitu. Tapi khusus buat perusahaan-perusahaan yang memang brandingnya kuat banget. Ada beberapa yang dari zaman kita kecil tuh udah ada namanya gitu media-medianya kan. Yang udah dibacain sama sejak zaman kakek kita, bokap nyokap kita gitu ya. Nah, itu sekarang tuh secara branding tinggal ngebangun aja di digital. Nah, tinggal yang lain-lainnya nih. Yang di zaman gua baru masuk di media, muncul beberapa TV swasta pada saat itu. Nah, mereka-mereka ini yang perlu nyari bisnis modelnya gitu ya untuk bisa survive di digital. Itu sih yang sekarang PR-nya mereka tuh itu. Yang sampai sekarang gue belum lihat masif gitu. Hanya beberapa aja yang gue lihat udah mulai. Oke. Kalau prediksi nih kira-kira ya, 5 tahun dari sekarang akan kayak apa tuh media-media konvensional kalau sekarang aja udah seperti itu? Ya kalau gue ngelihatnya siapa yang paling kuat, tapi bukan dari sisi pendanaan, tapi kuat dalam sisi branding sih yang penting. Kalau memang media-media ini udah banyak ngelahirin konten-konten yang memang berbeda gitu ya buat di sosmed kita, terutama sekarang lagi model vertikal kan semuanya, Reels, atau apa, Shorts, atau TikTok misalnya gitu ya. Nah, pasti mereka bakal survive dan bakal kuat gitu. Karena PR-nya cuma lebih dari sisi durasi nih, selama bertahun-tahun mereka bisa nggak nge-brandingin mereka dari sisi itu. Biar publik pun akan tahu bahwa oh kayak gini nih kalau media tuh kalau buat kayak gini gitu. Nah masalahnya sekarang media tuh kan nyari duit lah intinya gitu ya. Kalau nyari duit nyari bentuk keviralan pastinya. Keviralan itu kalau meeting tuh ngumpul sama divisi namanya SEO, Search Engine Optimization. Mana nih top 10 list yang paling trending diketik sama orang di Google Search gitu misalnya. Nah ini tantangan besar buat media sebenarnya. Akhirnya sekarang baru gua lihat di bawah 5 jari yang udah berhasil melahirkan sebuah konten yang nggak tergantung banget yang sama namanya SEO. Tapi mereka adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam golongan pemantik gue sebutnya, pemantik isu gitu ya. Jadi mereka gelontorin dulu, akhirnya di copy sama media lain atau sama konten lain untuk ngikutin apa yang mereka arahin gitu. Nah, gue udah lihat beberapa media kayak gitu sekarang. Nah, tinggal harus banyak lagi yang kayak gini. Itu aja sih. Biar nantinya yang lain juga ngekor dan kualitas kontennya juga akhirnya semakin berkembang karena publik pun akhirnya teredukasi untuk tahu oh konten yang bagus tuh kayak gini. Itu juga menarik ya. Tommy memperkenalkan role menurut Tommy. Tommy membaginya menjadi 3 ya kan. Role di digital platform itu. Apa tadi selain pemantik 2-nya lagi? Pemantik. Istilahnya itu kedua adalah pengekor, penyebar gitu ya. Pengedar istilah gitu ya. Oke. Pengekor tuh you and me.
penyebar itu every uncle and auntie in my family. Kita break dulu, kita akan lanjutkan obrolan itu setelah kita minta Tommy untuk mencicipi menu yang lain. Oke. Ini enak loh katanya. Ini juga Taco. makanan kita nambah. Yuk dicobain ini. Ini steaknya katanya Banyak. specialty-nya juga, protein. Thank you. Tuh. Duluan lu. Ayo dong. Sambil. Nah, tadi Tommy memperkenalkan 3 role di digital platform. Ya toh? Pemantik, apa meneh? Pengekor, pengedar. Yes. Duh, pemantik sama pengedar aja ingat. Pengekor, aku nggak mau ngaku kalau aku pengekor gitu. Nah, coba diperkenalkan apa aja tuh maksud dari role-role tersebut. Ini tuh berarti berdasarkan your own analisa pribadi Tommy Cokro. Tapi ini udah diobrolin sama beberapa temen gua kok. Jadi, Oke. buat orang-orang yang memang udah melihat gitu ya kehidupan ekosistem digital konten tuh, mereka juga tahu soal ini. Ya, oke. Jadi pemantik tuh kan yang tadi gue jelasin tuh kayak siapapun ya, mau itu media atau individu yang membuat konten pertama kali, untuk ngedrive sebuah opini. Ya, buzzer berarti termasuk ke dalam kategori pemantik. Bisa dua-duanya. Oke. Carry on. Bisa tiga-tiganya malah buzzer juga. Jadi intinya adalah mereka fungsinya adalah menciptakan sebuah agenda, sebuah issues atau sebuah konten lah, ya, bentuknya konten. Itu pemantik. Nah, pengekor adalah ya baik media atau orang-orang yang tahu ini menarik, mereka membuat konten dengan angle yang sama ataupun berbeda, tapi mengikuti yang sudah diadarin sama yang memantik nih. Yang sisanya adalah tentu pengedar yang kerjanya, wah ini bagus nih, langsung forward, bagus nih, forward gitu. Jadi yang yang pengekor ini ya content creation atau misalnya content creator ataupun buzzer ya masuk di sini gitu. Karena mereka tinggal mengamplifikasi itu konten dengan cara mereka sendiri gitu. Contoh kemarin kan lagi pemilihan presiden Amerika Serikat misalnya gitu. Ya mantik ya pasti kan semua yang punya opini baik itu pro atau kontra, mereka berlomba-lomba nih buat konten soal itu gitu ya. Nah nanti yang lainnya lihat, wah nih udah pasti trending nih, dia trendsetternya, mereka udah tahu nih pasti trending. Ya udah, mereka amplifikasi dengan cara mereka sendiri gitu kan. Kayak banyak orang-orang muncul, menurut gue nih misalnya presiden ini tuh punya kelebihan bla 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 atau segala macem lah. Atau misalnya lu perhatiin nggak perbedaan baju ibu negara yang sekarang dibandingin berapa pelantikan kemarin misalnya gitu. Berapa angle tuh diamplifikasi. Nah tinggal yang terakhir lah pengedar. Ya seperti yang lo bilang tadi kan, our uncles, our aunties, our friends gitu. Gitu sih. Makanya repot banget kalau yang punya DNA-nya adalah media atau yang memang kerjaannya memang di situ hanya bertahan jadi pengekor gitu. Itu sayang menurut gua. Itu sih. Karena bermain aman aja ya. Mereka akhirnya dimanjakan dengan yang namanya tadi search engine optimization, mana yang paling trending, mana yang paling banyak dibaca orang atau di view sama orang. Akhirnya mereka buat konten di situ. Harusnya kan yang punya tanggung jawab tuh di sini nih kebanyakan. Gitu. Berarti yang paling pegang kuasa adalah pemantik dong? Yes. Dan pemantik ini nggak hanya tadi yang gue bilang ya media ataupun content creators. Pemantik ini bisa orang yang punya maksud dan tujuan semau dia sebenarnya. The head thinker misalnya. Gue mau ngirim opini ini nih ke publik gitu. Gimana caranya? Ya udah meeting segala macam segala macam. Ya contoh ya kayak kita lewat kemarin pemilu. Itu para pemantik udah otaknya isinya bagaimana. The mastermind. Iya, the mastermind. Itu sih. Nah, buat kita nih yang ada di dalam pengekor dan pengedar, kebijaksanaan digital apa yang menurut Tommy perlu kita asah supaya kita nggak bego-bego banget gitu loh, nggak kayak kerbau dicocok hidungnya oleh para pemantik.
Rada susah kalau di sini karena kalau ngambil contoh yang paling enak kan sebenarnya ke negara-negara yang nggak demokratis. China, for example. Algoritma di China itu semua mengatur adalah negara gitu ya. Jadi apapun yang kita putar tuh negara. Pasti lolos uji negara. Ya itu kan bukan negara demokratis. Jadi nggak apple to apple nih kalau ngomongin Indonesia. Pengennya kayak gitu, tapi nggak bisa gitu ya. Akan sulit dan banyak orang yang menentang pasti. Artinya kalau mau mengaplikasikan kayak gitu, mungkin kita ini udah masuk kayak medsos-medsosnya Amrik nih sebenarnya modelnya, di mana orang tuh bisa ngomong macam-macam lah. Kalau mau tahu karakter manusia saat ini, pengguna sosmed atau netizen saat ini, baca kolom komentar, nah kayak gitu tuh. Oh jadi kalau kita ingin mendapatkan gambaran seperti apa orang Indonesia lah, to be specific, lu lihat kolom komentar konten-konten orang Indonesia. Meskipun itu nggak mewakili populasi seluruh Indonesia, karena banyak orang juga nggak punya effort ke situ juga, apalagi ke daerah-daerah dan segala macam. Cuman poin yang paling kelihatan adalah ini karakter Indonesia kayak gimana sih gitu. Ya di situ kolom komentar. Yang bikin gue prihatin adalah sumbu pendek banget kan, kadang-kadang menghina tuh gampang, mencaci tuh gampang. Kadang-kadang nggak lihat siapapun juga yang mereka hina gitu. Atau memuji juga berlebihan misalnya, ngefans juga berlebihan misalnya. Ya di situ tuh, ada semua di situ. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lakukan sesuatu untuk di negara demokratis kayak Indonesia cuma bisa dua hal gitu. Satu, negara harus rajin-rajin buat konten ngasih tahu ke publik kerjaan mereka gitu. Kerjaan mereka nih. Jadi by stages, setahun apa aja programnya, gue udah ngapain aja misalnya. Biar ini isinya algoritma penuh dengan pekerjaan KPI-nya mereka gitu. Jadi netizen atau publik di dunia maya itu bisa ngelihat atau bisa ngebaca gitu ya. Nah, amplifikasi dari sini, media kan juga pasti nanti ngikut gitu ya. Content creator juga pasti ngikut gitu. Jadi jangan dikit-dikit misalnya ada yang dikerjain, ada yang posting dikiranya buzzer lagi. Karena kan sekarang orang nuduh mulu kan. Bawain nuduh mulu. Lalu buzzer lu misalnya gitu. Emang. Padahal udah jadi kewajiban kalau apa yang dikerjain mereka tuh publik harus tahu gitu. Nah masalahnya nih kadang-kadang mereka yang kerja nggak mikir sampai situ gitu. Mikirnya kalau gua jualan tuh kayaknya hard selling, nggak gitu juga sih. Gitu. People need to know gitu. Itu satu. Yang kedua adalah media-media yang tadi masuk golongan media-media yang punya DNA di situ gitu. Punya effort yang lebih besar untuk pertama nggak ngikutin SEO, kedua harus ngembangin kualitas mereka di dunia maya gitu. Jadi amplifikasi konten mereka juga makin lama makin banyak gitu. Nah makanya sekarang gue berasa ini pilpres atau pemilu udah lewat, kok orang masih berantem mulu ya gitu. Kok orang masih ribut mulu ya gitu. Ya karena ya spektrum dunia kita udah kayak di sini nih dunia maya. And it's totally noisy, but at the same time sependek itu image atau branding orang ataupun produk itu bisa positif dan bisa jomplang ke negatif. Dan itu bahaya menurut gue sih. Berbahaya karena akhirnya Indonesia berkembang menjadi manusia-manusia atau publik yang nggak perlu tahu dalam gitu. Apa yang saat itu aja. Pada saat itu ngelihatnya dia udah nggak suka, wah langsung gue benci gitu ya. And then we tend to forget. And then after couple of weeks ada lagi yang baru lagi gitu. Jadi bencinya sama, cuma beda topik aja gitu. Dan sekarang kan kalau lihat informasi, gue sekarang menikmati nonton di bukan live streaming, tapi streaming video beberapa company gitu yang gue subscribe. Salah satu yang gue suka nonton itu kan dokumenter. Kan media nggak ada yang buat dokumenter sekarang gitu. Ya pertama high budget pasti ya. Tapi kedua adalah yaitu publik tuh udah sumbu pendek semua kalau mau baca atau mau ngerti sesuatu. Kalau lagi trendingnya adalah orang ini jelek, ya udah gue akan menilai orang ini jelek gitu sekarang. Tapi gue nggak dididik untuk tahu ada apa sih sebenarnya nih gitu. Ya karena nggak dikasih informasi, nggak dikasih. Itu sih yang menurut gue yang harus banyak kelihatan di gadget kita sekarang gitu. Bicara mengenai yang banyak kelihatan di gadget, I just discovered this terminology last month. Apa tuh? Virality justice. Jadi selama ini gue tuh nggak pernah ngerti maksudnya apa sih no viral no justice.
Oh, baru tahu. Pendapat Tommy mengenai hal itu? Itu udah kayak keniscayaan yang bisa pahit, tapi bisa juga kita manfaatin jadi potensi gitu loh. Oke, coba kita bahas dulu mengenai bisa jadi pahit, in what way, baru abis itu kita bahas bisa kita manfaatkan. Pahit artinya dengan dunia maya gitu ya, dengan sosial media yang memang unsur viralitas itu penting saat ini. Penting kan karena memang ya sama lah kayak zaman kita konvensional dulu, zaman analog. Kenapa ada beberapa brand masuk di jam sekian ya karena banyak banget orang yang nonton di jam segitu gitu misalnya. Polanya kan sama di sini kan. Bedanya adalah nih subscribers, followers, viewers gitu ya. Aspeknya tuh banyak, yang tolak ukurnya tuh beda sama zaman dulu gitu ya. Kalau cetak adalah jumlah pembaca atau pembeli majalahnya, kalau ini adalah orang yang views kontennya gitu. Nah, kalau bilang tantangannya ya jelas, sekarang kita pun atau siapapun bisa ngejelekin siapapun atau produk apapun dan di-grab sama orang. Nah, kalau itu viral, effort lagi kan, mau branding, mau siapa untuk ngebangun ke positifnya. And that's negatif gitu. Tapi positifnya apa gitu? Banyak hal yang kita udah lihat sekarang, unsur viralitas itu positifnya ada. Bentuk penyelewengan, bentuk ketidakadilan, bentuk kriminalitas, bentuk apalagi ya, pokoknya yang dirasakan langsung lah sama siapapun itu bisa langsung dilihat sama publik, bisa ngebuat pejabat publik atau instansi yang memang punya tanggung jawab tuh langsung gercep gitu. Jadi istilahnya sekarang tuh hukum atau apapun itu tidak dinilai melalui pengadilan lagi, tapi bisa lewat sosmed misalnya kayak gitu. Itu contoh viralitas yang menurut gue punya potensi baik, yang sebenarnya kalau kita ya ukurannya misalnya berapa, 1 dekade lagi gitu ya, kalau memang publik tuh udah teredukasi atau di sekolahnya juga dibimbing gitu ya, menjadi orang-orang yang udah memang punya keinginan tahu lebih banyak, ujung-ujungnya pasti yang viralitasnya pun yang jumlah baiknya lebih bagus dibanding yang jumlah buruknya. Itu sih. Kalau sekarang kita masih ya tadi noisy, semua lagi adu-aduan, tapi repotnya yang jelek nih banyak gitu aja sih. Oke, dan itu juga maksudmu ketika when you say bisa kita manfaatkan sebetulnya itu. Iya. Dan ya lagi-lagi negara harus punya peran penting di situ gitu. Agar jangan kesannya cuman lip service doang, seremonial doang, tapi ya memang ada sesuatu yang dilihat dan dirasakan langsung dan diliatin ke dunia maya. Apakah itu juga menurut lo yang bisa jadi kunci supaya orang Indonesia nih sedikit lebih menaruh rasa percaya mereka kembali kepada negara? Iya dong. Tapi ya, negara harus buka dapur gitu. Gue kasih lihat nih apa aja yang gue kerjain selama ini. Di contoh misalnya makanan bergizi gratis, contoh nih ya. I'm not trying to be political ya, tapi intinya kalau emang itu program, ya udah harus on and on dikasih lihat kan. Jangan mentang-mentang pejabatnya datang akhirnya baru rapi misalnya kayak gitu-gitu loh maksudnya. Jadi kayak kualitasnya, kuantitasnya, terus penyebarannya kayak gimana. Jadi orang tuh tahu, oh iya memang lagi kerja nih. Orang menikmati nih kebijakannya, orang menikmati programnya gitu. Kalau sekarang kan masih kurang gitu loh. Kadang-kadang keputus di momen dimana udah ada lagi yang viral, lagi yang lain. Orang Indonesia tend to forget gitu ya. Muncul lagi yang lain gitu misalnya. Gitu. Oke. Kalau gitu pertanyaan mengenai hal itu, apa bedanya pesan yang coba dilakukan oleh negara kita? Kalau dulu kan mungkin mereka melakukan hal tersebut menggunakan media konvensional. Kalau sekarang mereka ingin melakukan itu menggunakan digital, ada treatmentnya beda nggak menurut lo? Treatmentnya ya secara keberlanjutan mereka ngebuat konten tuh udah harus pakai gaya-gaya para pelaku gitu. Oke, I see what you mean. Kalau sekarang mungkin kita masih berasa you're sitting up there in your high chair, talking to us commoners di bawah. Sementara orang sekarang, mostly yang di digital, maunya equal kan di treatnya, gitu kan Tom? Betul, dan kayak contoh sekarang, ada yang mendesak naik angkutan umum, transportasi umum sekali seminggu gitu ya. Ya, sekarang kan poinnya sebenarnya apakah publik sebenarnya gini, apakah prioritasnya emang sebenarnya pengen lihat mereka naik angkot? Kan nggak juga. Tapi karena mereka publik tuh cuma pengen ini loh gitu loh. Gua tuh pengennya tuh kita tuh hidup tuh
dapat keadilan gitu ya. Dengan pajak yang kita bayar, kita dapat semua fasilitas dan juga kepentingan yang memang menyangkut orang banyak itu memang terpenuhi gitu. Dan kalau misalnya itu masih terlihat atau terasa belum balance, ya lu coba deh naik angkot sekali seminggu kayak gitu tuh maksudnya. Bukan berarti lu wajib harus naik angkot biar sama kita. No gitu, you're different sebenarnya. Hanya cuma untuk berakting sama dengan kita bukan berarti membereskan masalah juga. Gue pengennya lu on time kok sampai kerja. Kalau lu pakai foreigner, emang tujuannya itu kan. Iya. Tapi poinnya sekarang nih ya, publik masih menilai banyak ketidakadilan. Itu aja sih. Gitu. Kita break dulu, kita nikmati dulu sisa hidangan kita. Karena kayaknya dengan topik ini mau mengunyah tuh agak berat ya. Biar Tommy-nya makan dulu. We'll be back. Itu smoked salmon chips katanya. Oke, gue coba. Sementara saya penasaran dengan menu yang baru hadir hari ini. Pepperoni ini. Oke. Croissant. Nah, kembali ke kehidupan pribadi. Oke. Jadi tahun 2023, Tommy Cokro memutuskan untuk menjadi freelancer. Yes. Apakah keputusan itu dibuat dengan mantep madep karep atau sempat ada keraguan? Aduh, stability, I'm losing my stability. Kan rata-rata orang gitu ya. Karena gue udah mikirin ini dari 2019. Jadi pada saat 2023 gue cukup mudah gitu untuk memutuskan. Karena memang momentumnya itu tepat tuh setelah orang-orang coblos suara Desember 2023 gitu ya. Gue langsung gue memutuskan cabut. Ya paling gue diskusi sama istri gue, and dia cuma pengen lihat gue yakin atau enggaknya aja gitu. Itu sih. Ya udah akhirnya gue mutusin itu gitu. Dan makanya gue setelah itu akhirnya gue sama teman-teman juga yang memang tadinya bekerja bareng, ya gue ajak bekerja bareng juga gitu untuk membuat yang tadi gue bilang gitu, yuk kita bangun sesuatu yang sifatnya lebih ke melahirkan konten-konten yang oke. Sebagai konsultan pun juga tujuannya terkait dengan digital juga, misalnya ada orang-orang yang ingin berdiskusi gitu ya untuk bisa relevan dan juga bisa mengamplifikasi apapun yang mereka lakukan di digital, we can help you as well gitu. Itu sih sebenarnya. Tuh, berarti ini sekalian ajakan buat teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave di Hafiz Bazaar. Apabila Anda mau mengajak Tommy dan teman-temannya berdiskusi ya, bisa dengarkan 2/3 obrolan kita ini. Insight-nya menarik banget dan kelihatan kalau kamu tuh very passionate about it gitu. Thank you should. Yeah. Aku agak jarang loh, aku agak terkesima gitu ya melihat, kan maksudnya ya Tommy sama gue mungkin umurnya nggak jauh beda ya. Enggak dong. Biasanya kan yang rata-rata seumuran gue tuh agak apatis gitu loh Tom, kalau ngomongin masalah digital, perkembangan digital dari analog ke baru denger analog ke digital aja pasti udah langsung begitu. Nah, kalau lu tuh enggak gitu, you embrace it, tapi lu punya boundaries yang cukup jelas gitu. Jadi buat aku insight dari Tommy menarik sekali. Thank you. Jadi sekarang Tommy Cokro adalah seorang content creator. Ya, content creator, gue juga bisa dibilang konsultan media gitu ya. Gue juga sharing coaching juga terkait public speaking sama komunikasi. Karena gue ngerasa masih banyak PR, apalagi ya di dunia digital saat ini komunikasi it's a key right now. Karena the level of their empathy is actually getting lower and lower kan sekarang tuh. Makanya sekarang gue berusaha untuk mumpung passionnya gue sama teman-teman gue, sama partner gue juga, kita bangun ke arah situ gitu. Oke. Kalau gitu boleh kita bahas mengenai cara terbaik berkomunikasi di digital saat ini. Saran dari Tommy apa? Pertama, jangan cepat percaya opini orang sih. Ih susah tuh. Kita orangnya percayaan ya. Begitu lihat di handphone kita ya semua ngangguk tuh. Langsung bener ini nggak mungkin salah. Nggak usah hal yang ringan dari review makanan ya. Disuruh belok kanan belok kiri aja kita percaya apa kata handphone. Iya apalagi bilang hidden gem udah tuh langsung datang kita kan. Bener banget. Tahu-tahu harus dicobain. Hidden prank. Ya pertama tuh gue selalu bilang jangan cepat percaya sama apapun yang kita baca ataupun opini orang lain di
sosial media ataupun di platform apapun juga. Kedua, coba deh rajin-rajin ngobrol sama orang secara langsung gitu ya. Perhatiin mukanya, perhatiin ekspresinya. Kalau lu ngomong sesuatu yang nggak enak, gimana sih lawan bicara lo gitu misalnya. Hal sesimpel itu yang diajarin ke kita dulu gitu ya, zaman kita kecil, kayak kita perlu lebih amplifikasi lagi deh sekarang gitu. Karena dengan gadget ataupun dengan kemudahan apapun, kita akan sangat lebih tertantang untuk ketemu orang gitu dibanding enggak gitu. Jadi artinya, kenapa sih kalau kita lihat banyak cacian, makian di sosial media ya karena mereka udah level empathy-nya lagi low gitu. Mereka nggak peduli reaksi orang lain, mereka nggak peduli ekspresi gitu. Dan ini akan sangat sulit ketika, coba deh lu search gitu ya, skill apa yang menantang bagi Gen Z. Salah satunya adalah komunikasi. Kemudian kedua soal organisasi. Karena they tend to work with their gadget without actually interacting with other people. Akhirnya buat mereka menjadi individu yang seperti itu gitu. Dan sekarang gue baca beberapa perusahaan sekarang nggak ngelihat CV doang gitu. Di CV tuh ngeliat juga pengalaman organisasinya apa. Sampai pernah di OSIS nggak. Sampai kayak gitu sekarang gitu. Pramuka pernah nggak. Padahal dulu kita nggak dilihat di situ banget sih gitu. Dan karena sekarang, dulu wajib ya semua orang ikutan kayak begituan. Kayak biasa aja. Nah sekarang jadi malah prioritas gitu. Karena kenapa? Banyak yang diterima di perusahaan, akhirnya susah kerja sama orang gitu. Keras kepala, nggak bisa terbuka untuk ngobrol gitu. Padahal belum jadi bos aja udah ngebos misalnya kayak gitu tuh. Hal-hal yang sifatnya simple, but banyak banget gitu di kantoran kayak gitu misalnya. Nah akhirnya ini menjadi salah satu poin gitu. Coba deh lu banyakin ketemu orang, ngobrol, dan I think you will understand gitu. Atau you will learn much about collaborating with others gitu. Ketiga adalah apapun itu coba lu cari tahu gitu. Caranya gimana? Kalau masih baca satu sumber berarti kurang gitu. Lu baca sumber lain gitu. Pilih sumbernya yang mana? Yang paling gampang adalah sumber yang punya branding lebih kuat dibanding konten kreator yang lain dulu deh. Coba dari sini gitu. Yang paling terakhir, yang paling simpel adalah baca buku sih sebenarnya gitu. Buku itu kan melatih kita untuk mengikuti journey gitu ya, mengikuti perjalanan. Gua aja udah berapa tahun tuh nggak baca buku, sekarang baru mulai nih tahun 2023 tuh. Karena kemarin-kemarin nggak sempat dengan kewajiban lo. Iya, dan juga apa ya, terdrive untuk lihatnya sosmed gitu kan. Lihatnya adalah portal berita gitu. Sampai kan gue nyadar, iya ya gue level kesabaran gue untuk mengikuti sesuatu jadi rendah banget. Akhirnya gue mulai nonton dokumenter, mulai baca buku. Kadang-kadang gue tanya Marisa juga ya, buku yang bagus apa lagi sih pengen gue baca gitu. Ya udah. Dan ternyata iya ya, buku tuh akhirnya membuat kita menjadi orang yang lebih sabar untuk tahu lebih jauh gitu. Ya. Orang yang juga akhirnya ujung-ujungnya mencari tahu apakah ini benar atau enggak. Jadi opini kita nggak terdrive hanya karena opini orang lain. Karena we have our own benchmark to decide or to judge gitu sih. Itu sih. Iqra alias baca. Tapi that's a very good point. Kita mendapatkan dua masukan dari Tommy untuk teman-teman yang masih ada di usia Z gitu ya. Latih komunikasi, asah empathy, cara mengasah empathy dengan perbanyak interaksi real life human connection. Yes. Karena itu yang kayaknya nggak bisa digantikan oleh apapun juga. Iya, ujung-ujungnya dunia kerja gitu juga kok. Sama timbalah sebanyak-banyaknya pengalaman berorganisasi ya. Gila itu kayak ketampar banget. Oh, karena kita terlalu sering bekerja sendiri, hanya mengandalkan teknologi, kita tuh lama-lama jadi nggak terlalu pandai berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia lain gitu ya. Jadi social skill kita juga Iya, benar-benar. Giliran kita berusaha untuk berkomunikasi dan berinteraksi, yang ada lu marah-marah di kolom komentar orang, ya kan? Betul. Yes. Sementara those are not real connections. Do you think there is still hope buat netizen plus 62 untuk memperbaiki diri? I'm a very hopeful person. Oh, you're very wonderful. Yes.
Yes. Yes. Although dari breadcrumbs yang kamu tinggalkan sepanjang conversation, 1 dekade kayak, 1 dekade 10 tahun dong berarti. 1 dekade tuh gue menghitung bentuk konten yang gue lihat dalam bentuk ideal gitu ya. Our learning curve kan kadang-kadang kok nggak 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Kalau sekarang ini gue pasti merasa, aduh kita masih kayak balita banget nih untuk bisa nerima dan juga begitu banyaknya konten, kan banyak banget konten. You can just type it and then you can find millions of it gitu ya. Millions of them. Jadi maksud gue tuh, oke, nggak apa-apa deh gitu, terima-terima aja apa keadaan sekarang. Ngapain gue marah-marah dengan keadaan sekarang toh? I love Indonesia gitu. I love to live here gitu. Gue masih punya support system juga. Gue punya teman-teman yang baik juga, misalnya yang masih punya hati, punya rasa gitu ya untuk misalnya peduli dengan kondisi yang sekarang. Ya udah, ujung-ujungnya ya siapa tahu 10 tahun kita tinggal baca tuh kayak tujuannya udah enak aja gitu. Hoax tuh ngecil, disinformasi tuh kecil di mananya. Ya itu mimpi gue sih sebenarnya. Gitu. Ya syukur-syukur 5 tahun oke. Gitu. Tugas lo yang lagi nonton yang akan menentukan 5 apa 10. Yes. Are we ready for dessert? Yes, of course. Okay, dessert. It is. Ini Club Fun mini cake. Pakai karamel bukan itu. Karamel. Bener toh. Ada infused karamelnya. Tuh. Interesting, right? Sama ini croissantnya. Red velvet ya. Yes. Yuk, dig in. Let's do that. Are you a dessert person? I am actually. Yes. My weakness is dessert. Oh, good. Tapi gue dibanding cake, gue lebih banyak ke coklat kok. Oh gitu. And ice cream. Oh, aku coklat sih jangan ditawar. Thank you. Oh ya, berantakan. Gak apa-apa, it's okay. Okay. So, what do you do for fun in life? Fun. Gue sekarang sejak pandemi lah menemukan lifestyle baru dalam hal olahraga. Gue tadinya kan team player kalau di sport tuh kayak main basket, bola dan lain-lain lah, intinya tim gitu ya. Nah kalau sejak pandemi kan susah tuh kayak gitu pada saat itu kan. Gue ngalamin tuh masa-masa gue naik berat badan, ngantuknya kadang-kadang nggak terkontrol, atau kadang-kadang nggak bisa tidur. Akhirnya gue sama istri gue tuh kayak diskusi, kita harus create something nih, new activity. Akhirnya kita berpikir olahraga tuh yang paling simple apa ya? Lari akhirnya. Lari. Gitu. Lari pun masih gambling antara iya atau enggak nih, bisa nggak ya gitu. Kita coba yuk, mulai dari jogging biasa, sampai akhirnya lari beneran, dari sekilo naik. Nah begitu sampai ke 5 kilo, nemuin enaknya gitu. Akhirnya mulai ngobrol lagi. Nextnya apa nih gitu? Kita mau gini aja gitu, atau kita ada sesuatu yang mau kita kejar gitu. Maraton ya? Akhirnya maraton. Nah maraton syaratnya apa? Ya umur gue udah kepala 4 gitu ya. Gue harus mikirin heart rate lah gitu ya, harus mikirin programnya kayak gimana. I think we need a proper coach gitu ya. Udah akhirnya gue ketemu sama pelatih kenalannya temen kami juga, namanya Coach Falas. Terus akhirnya, Hai Coach, lagi training buat maraton di mana lagi nih? World Marathon mana nih abis ini? Abis ini London. Oh London. Udah akhirnya dari situ mulai latihan, badan udah lebih enak, ada yang dikejar, tapi gue nggak punya target yang berlebihan. Intinya gue bisa finish happy gitu aja sih. Poin itu. Ada yang dikejar. Apakah memiliki something to look forward to run to, is what usually drive you in life also? Yes. Jadi gini, mungkin gue bisa bilang level stres gue akan tinggi. Kalau gue nggak punya apa-apa yang gue kejar. Gitu sih. You're a goal-oriented person. Goal-oriented, tapi in the same time, gue sangat respect dengan journey. Jadi kalau misalnya memang gue gagal pun, gue value kok perjalanan selama gue mencapai itu. Jadi di situ kita beda. Aku juga Yes. goal-oriented person, tapi aku nggak respect journey. I respect money.
Gue ikut kok itu. Tapi ya. Kalau yang nonton gini, gue tuh nggak suka banget loh dikasih goal, dikasih target. Gue tuh sama kayak Tommy, nggak punya, I don't have anything to look forward to, malah jadi bingung gue. Iya. So ya. Bingung dan kadang-kadang gue bisa merasa kayak apa ya? Nggak punya tujuan. Nggak punya tujuan tuh artinya ngebuat gue tuh jadi kayak bengong nggak jelas misalnya ya, atau robotik, kerja gue kayak robotik misalnya. Baru setelah gue punya tujuan, kayak contoh lari nih. Karena gue ada tujuan, itu kayak secara nggak langsung melatih gue secara psikologis ke hal-hal lain yang gue ingin kejar. Makanya kadang-kadang gue lari nggak pakai musik, gue bisa creating something in my mind while I was running. Tahu muncul ide, muncul optimisme, muncul harapan. Jadi ya, alhamdulillah gue ngerasa, I think this is part of my life journey that I need to do this running thing. Ya mudah-mudahan dikasih umur panjang juga untuk bisa terus gitu ya. Tapi poinnya lebih ke, ternyata ini melatih gue juga untuk bisa positive thinking all the time and being hopeful tadi gitu. Okay. Kalau gitu, apa tujuan terdekat yang ada dalam kehidupan pribadi Tommy Cokro? Ini deep banget ya. Tujuan jangka panjang aja susah, apalagi tujuan terdekat. Tapi gini, sebenarnya ada, tapi pasti dia nggak mau bagi deh. Dia kan introvert, pemirsa. Nggak, gue ambi kok. Lo ambi? Everybody is ambi now. Nah, karena gue dulu kecilnya suka banget gitu gue. Oh, extrovert. Oke. Tapi mulai bertambahnya umur, mulai tuh tengah-tengah. Karena ada masa-masanya gue yang, gitu kan ya. Drain gitu. Iya. Capek nih gue harus ngobrol lagi segala macem. Tapi ya, I think I cannot say I am introvert gitu. Ya, tengah-tengah lah. Tapi ya kalau tujuan jangka pendek ya. Selain yang tadi gue cerita soal gue pengen jadi bagian gitu ya. Bagian dalam pembuat konten-konten yang bermanfaat buat orang lain. Gue pengen ngebangun brand konten yang kuat, dan gue nggak bisa ngeliat itu dalam jangka panjang, karena jangka panjang kelamaan gitu ya. Tapi brand kuat yang memang membuat masyarakat Indonesia tuh bisa melihat dari berbagai sisi aja sih. Dan gue pernah coba itu gitu ya, hanya untuk test try gitu ya, untuk melakukan hal yang memang sifatnya sama, pola-polanya kayak Gen Z sekarang gitu ya, monolog. Tahu nggak lo soal gini-gini sakit gitu-gitu ya? Tapi ternyata diserang, ngalamin juga. Dan ternyata gue bisa melihat bahwa, berarti gue harus berada di sisi yang memang nggak bisa sama-sama di sini semua gitu. Gue harus kasih perspektif yang lain, tapi mungkin gue nggak boleh nyerah sampai di sini gitu. Pokoknya terus buat konten, sampai ada branding yang kuat, seperti yang gue lihat contoh-contoh senior-senior, beberapa orang yang gue kagumin juga hadir untuk melakukan hal yang sama, konsisten. Nah, gue pengen di situ gitu, karena gue udah cukup berada di satu payung media. So I think this is the time for me, dalam jangka yang cepat gue harus membangun citra itu. Gitu sih. Boleh kali dibocorin ke kita siapa kira-kira 1 atau 2 nama senior yang somebody that you look up to, yang memberikan that kept on pushing good quality influence through their socials. Kayaknya banyak yang tahu juga kok, Gita Wirjawan ya, Mas Gita. Terus kemudian Profesor Renald Kasali contohnya. They're doing like what Gen Z is doing gitu kan. Fokus on digital, mereka terus konsisten kok. And I bet they didn't really care about views or traffic, karena orang-orang sekaliber mereka kan udah mikirnya ya udah educational purposes gitu ya. Dan ternyata sekarang malah dikejar orang kok gitu ya. Orang juga seneng liatnya gitu. Dan mereka ngasih perspektif nggak harus ngikutin SEO. Tetap aja mereka punya agenda setting gitu, punya planning program. Ya itu ya sebenarnya yang harus dilakukan oleh banyak orang sekarang. Ada nggak hal yang you wish you would done sooner in life? Kayaknya kalau berandai-andai doang, tentu kalau misalnya 2019 tuh gue harusnya
Itu yang paling dekat tuh ya, paling gue pikir. Mungkin gue pada saat itu harusnya, udah gue langsung caw aja deh gitu ya. Tapi ya, yang Maha Kuasa mungkin pengennya nggak gitu kan. Pengennya gue enggak, you better stay there for a while gitu. Ya udah, and I cherish every moment of it as well gitu. Yang penting nggak ada kata terlambat juga sekarang, dan nggak ada kata harus lama-lamaan juga. Just do it, don't talk about it too much gitu. Just do it aja udah. Iklan banget tuh just do it ya. just do it. Tommy Cokro, thank you so much for sharing more than just stories. No. Thank you. Very thankful, very honored in a good place like this. Good food. Go follow him on socials, ya, supaya Anda menjadi bagian dari ekosistem konten-konten yang edukatif dan inspirasional. And Obey, thank you for this delicious foods. We shall come back to eat only without talking. Yes. Thank you for watching. Bye, everyone. Bye.